kendala Bapak Ibu atau materi-materi sebelumnya. Jika ada kendala mungkin bisa disampaikan ya Bapak Ibu sambil menunggu. Izin Bu, izin Ini Bu, saya Bu, boleh, izin. bagaimana Bapak? Ya, ini mengenai sedikit judul Bu ya. Kan kemarin Mm-mm. ada dua judul yang saya ajukan Mm-mm. untuk persiapan paper. Nah, ini ada lagi dua tambahan persiapan judul kami sebagai paper untuk kedepannya, Mbak. Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah sudah layak untuk saya ajukan ini judulnya? Ataukah ada sedikit yang harus dirubah untuk tembus nanti di Scopus, Mbak? Mungkin Oke, bisa saya bacakan sedikit untuk anunya, Mbak ya, untuk judulnya, Mbak ya. oke mungkin coba saya catat juga nggih Bapak. Oke, ini judul yang ketiga yaitu kajian kajian makna Islami, Mm-mm. wawasan pembangunan berkelanjutan Baik. berbasis kearifan lokal masyarakat Karampuang. Saya ulangi, Mbak ya. Oke. Kajian kajian makna Islami, wawasan pembangunan berkelanjutan berbasis kearifan lokal masyarakat Karampuang. Oke, J. Kajian Jadi makna Islam. J. Gimana Bapak? jadi, jadi ini eh, sudah masuk dari tujuan tiga di disertasi kami, Mbak. Kan kemarin itu tujuan satu dan tujuan dua. Nah, ini untuk tujuan tiganya inilah judul kami, Mbak. Nah, Hmm. mengenai tujuannya, ini mengkaji pelaksanaan sebuah tradisi masyarakat Karampuang yang berkaitan dengan ajaran Islam serta pandangan Islam dalam mewujudkan wawasan pembangunan berkelanjutan, Mbak. Oke. Nah, mungkin itu dulu Mbak. Mungkin apakah judul kami ini sudah layak untuk dimasukkan dalam konteks Scopus ataukah ada yang harus kita rubah dulu atau bagaimana Mbak? Karena kan kemarin di judul satu kami kan di tujuan kami yang pertama kan ada sedikit perubahan. Nah, ini saya mau tanyakan lagi karena sesuai arahannya kemarin Mbak Hanifah bahwa bisa kita ajukan atau bisa kita siapkan 3 sampai 4 persiapan paper untuk penerbitan jurnal itu. Nah, Oke. berangkat dari di situ, makanya saya siapkan dulu ini mengenai judul kami, Mbak. Oke, Mungkin baik. seperti itu, Mbak. Baik, Ada yang Bapak. bisa di J. Ini hanya kajian makna Islami. Jadi hanya mengkaji gitu ya, Bapak. ya, betul sekali, Mbak. Jadi Oke. makna Islaminya. Berbasis kearifan lokal masyarakat Karampuang. Oke. Kalau kayak gini, kalau semisal tujuannya hanya untuk mengkaji gitu, nggih. Kajian ini Mm-mm, nanti bisa kita jadikan signifikansi. Jadi nanti mm-mm, X-nya adalah kajian, lalu metodenya adalah makna mm-mm, Islami. mm-mm. Selanjutnya O-nya adalah pembangunan berkelanjutan. Iya, betul sekali. Gini. Sudah bisa Ya. Bapak atau kalau enggak nanti mungkin di dalam penulisannya kajian makna Islami wawasan pembangunan berkelanjutan berbasis ini kita ganti menjadi titik dua. Kearifan lokal masyarakat Karampuang. Ini juga bisa seperti ini. Gitu. Jadi titik dua ini diartikan penjelasan lebih lanjutnya kayak gitu. Karena kan di sini adalah makna Islami wawasan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal dari masyarakat Karampuang seperti itu, nggih. Ya, ya. Iya. Jadi Mungkin artinya mm-mm. kita tambahkan di situ titik dua, Mbak ya. Iya, Bapak. Oh, Gitu. siap. Ini sudah bisa kalau semisal Bapak mau melanjutkan. Oh iya iya siap siap Pak. Oke paham Oke. paham Pak. Nah ini kan ini udah selesai Mbak ya. Nah Mm-mm. untuk judul selanjutnya yaitu preservasi Preservasi. preservasi Oh, pre- preservasi. preservasi. Iya betul sekali.
preservasi informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Karampuang Nah, saya ulangi Mbak ya. Nggih. Preservasi informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Karampuang. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melakukan preservasi informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Karampuang dalam mencapai tujuan wawasan pembangunan berkelanjutan, Mbak. Oke. Jadi ini kalau berdasar dari judul ini, Mbak, apakah artinya ada juga yang harus kita rubah atau kita tambahkan seperti itu atau harus ada dikurangi kata-katanya atau bagaimana, Mbak? Oke. Di sini mau melakukan preservasi untuk mencapai tujuan wawasan berkelanjutan gitu ya, Bapak. Ya, betul sekali. Filosofi. Oke. Preservasi informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Karampuang. Preservasi informasi, melakukan preservasi. Oke. Dari tujuan signifikansinya bisa juga kita ambil preservasi ini. Hmm? Nah, terus metodenya adalah kajian makna filosofi dan Islami. Objeknya wawasan pembangunan berkelanjutan. Nah, nanti kalau seperti ini bisa dirumuskan judul preservasi Hmm? informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami ini pada terhadap hmm, untuk menambah wawasan pembangunan berkelanjutan. Oke. Preservasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Hmm? untuk menambah kawasan pembangunan berkelanjutan. Oke, bisa seperti ini, Bapak. Preservasi Oh, informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Karampuang. Kok untuk bentar ini agak sedikit janggal. iya betul, Mbak. Preservasi informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami dalam menambah wawasan pembangunan berkelanjutan. Itu juga bisa. Seperti judul yang di bawah ini, Bapak. Oh, Ini, siap. oke. Preservasi informasi lingkungan berbasis kajian makna filosofi dan Islami kearifan lokal masyarakat Karampuang dalam menambah wawasan pembangunan berkelanjutan. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Siap-siap, Mbak. Nah, sedikit juga saya tambahkan sedikit, Mbak, mengenai tadi saya sekedar memperjelas saja untuk di yang pertama tadi, judul yang pertama, Mbak. Jadi nanti Ya. kesimpulannya nanti di judul yang pertama tadi ini mengkaji mengenai makna Islami yang berwawasan pembangunan berkelanjutan, Mbak ya. Jadi itu nanti eh, kesimpulannya, Mbak ya, seperti itu. Mhm. Mhm. Oke, betul, betul, betul. Oh iya, Iya. oh iya 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 siap. Kalau itu yang tadi Mbak yang mengenai preservasi Mhm. eh Iya. jadi sama Mbak ya. Jadi sama dengan yang tadi. Artinya mengkaji juga masalah preservasi informasi lingkungan itu yang berbasis makna kajian filosofi. Betul, betul. Oh iya siap Mbak.
Oke, Oke, Mbak. Pak. Sudah Oh dicatat, iya, tuh, Pak? Mungkin Mbak bisa sebentar dikirim di grup Mbak karena saya Oke, belum. Iya, baik, baik, siap baik. Mbak. Saya kirimkan ya, Bapak. Oh iya, siap Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama, Oke, Bapak. iya, iya, siap Mbak. Untuk Bapak Ibu yang lain, sebelum kita mulai, Ya, apakah makasih ada banyak, Mbak. pertanyaan? Materi hari ini berkaitan dengan jurnal tujuannya Bapak Ibu gitu nggih. Kan kemarin kita sudah mencari jurnal tujuan. Lalu Betul. untuk hari ini, nah di sini kita akan mempelajari tips and trick cara cepat. Kalau nanti di jurnal tujuan Bapak Ibu itu mempunyai template di dalam Word dan kita bisa download kayak gitu. Nah, di sini nanti saya akan memberikan tips and tricksnya agar Bapak Ibu dapat memindahkan secara cepat. Itu. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai, Bapak Ibu? Tidak ada, nggih? Oke, Iya, langsung cukup Mbak. saja. Oke, baik Bapak. Langsung saja saya mulai. Sebelumnya mungkin saya buka dulu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam maaf warahmatullahi sebelumnya. wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebelumnya jika saya cuma sendirian, Bapak Ibu, untuk malam hari ini Mas Novan izin tidak bisa menghadiri Zoom pada malam hari ini karena badannya kurang sehat, Bapak Ibu. Jadi Mas Novannya kurang fit, jadi untuk malam ini mohon izin seperti itu. Selanjutnya, sama seperti yang malam-malam kemarin, Bapak Ibu, untuk malam hari ini juga akan ada rekamannya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa cek secara berkala di dalam link Google Drive atau YouTube, nggih. Itu yang sudah Mas Rizal share di grup. Silahkan nanti dicek secara berkala, nggih, Bapak Ibu. Oke, langsung saja, nggih, saya mulai untuk materi malam hari ini mengenai mengenai pemindahan template, gitu. Di sini dengan catatan, nggih, Bapak Ibu, template ini nanti sesuai dengan jurnal tujuannya Bapak Ibu. Kemarin Bapak Ibu sudah mencari jurnal tujuan. Kalau semisal di dalam jurnal tujuan itu nggak ada template-nya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi nggak perlu kita sesuaikan. Bapak Ibu bisa menggunakan template dari kami, yang template contoh kemarin itu sebagai template utamanya. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu mendapatkan template yang bisa kita download gitu, nggih, silahkan nanti disesuaikan dengan cara ini. Oke, saya di sini mau publish ke Horizon, Bapak Ibu. Oke, kita klik publishernya, lalu kita cari nama jurnalnya, gitu nggih, Civil Engineering, dan kita langsung saja masuk ke homepage-nya. Oke, tunggu dulu. Oke, kita masuk ke dalam homepage-nya. Nah, di dalam jurnal Civil Engineering milik Horizon ini, Bapak Ibu, untuk guideline di sini tertuliskan guideline, gitu nggih. Jadi ada juga beberapa jurnal di homepage-nya itu tertuliskan author guideline, ada juga yang menuliskan information for author, ada juga yang hanya menuliskan guideline kayak gini. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa cermati gitu nggih. Biasanya ada di sebelah kanan kiri atau atas. Tapi jangan pernah Bapak Ibu ambil yang paling atas. Semisal, nah ini kan ada tools atas nih Bapak Ibu. Ada lagi di atasnya kayak gitu nggih. Nah itu jangan. Itu biasanya punya reviewer. Jadi silakan nanti menyesuaikan dengan jurnal tujuan Bapak Ibu. Setelah itu kita klik bagian guideline Bapak Ibu. Nah, mungkin Mas Novan kemarin juga sudah menyampaikan di Bapak Ibu, kalau guideline ini harus Bapak Ibu baca dengan cermat. Jangan pernah ada yang tertinggal gitu. Informasi apapun itu harus benar-benar dicermati dan harus ditaati, nggih, Bapak Ibu. Dari banyaknya kata, dari banyaknya halaman, untuk yang general di manuskrip ataupun untuk yang papernya, title-nya gitu, nggih, harus 20 kata, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, itu silahkan juga diperhatikan hal-hal sekecil itu. Lalu selanjutnya mungkin kalau ada pengaturan tabelnya, ada bagaimana resolusi figurnya gitu, nggih, silahkan juga Bapak Ibu sesuaikan.
Nah, untuk di Horizon ini, di jurnal Civil Engineering, untuk figure resolutionnya juga diatur nih Bapak Ibu. Harus minimal 300 dpi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memiliki gambar yang Bapak Ibu simpan dalam format JPEG atau JPEG gitu nggih, atau JPG tok. Nah, itu silahkan nanti Bapak Ibu sesuaikan DPI-nya karena di sini biasanya resolusi ini berhubungan dengan format-format yang seperti itu JPEG atau JPG. Biasanya kalau PNG gitu jarang kita bisa melihat resolusinya gitu. Tapi kalau misal Bapak Ibu data-datanya adalah tabel murni gitu nggih, bukan screen capture ataupun bukan gambar, tidak perlu disesuaikan gitu. Nah, lalu juga Bapak Ibu, di dalam jurnal Horizon ini, Civil Engineering ini, sudah langsung tertera nih, ada subjudul manuskrip template, gitu. Nanti Bapak Ibu silahkan dibaca dengan seksama gitu, nggih. Kalau misal di dalam homepage di dalam guideline itu tidak tertera subjudul manuskrip template, silahkan kalau ada biru-biru yang ada tulisannya clicking here, nanti dibaca dengan teliti ya. Itu adalah link untuk mendownload apa gitu. Soalnya kadang ada beberapa jurnal yang dia tidak mencantumkan kalau itu manuskrip template sebagai subjudul. Jadi cuma mencantumkan ada biru-biru yang dapat kita klik kayak gitu. Nah, di sini kita download dulu. Oke, kita buka. Kemarin kita sudah mempelajari template dari kami itu kan simple nggih Bapak Ibu. Dia hanya satu kolom. Sedangkan dari Horizon ini Bapak Ibu mendapatkan template dengan dua kolom. Sudah sangat berbeda. Gitu nggih. Kalau yang biasanya itu hanya satu kolom, ini dua kolom dengan beberapa aturan-aturan lainnya kayak gitu nggih. Untuk menyesuaikannya, Bapak Ibu itu hanya memerlukan dua tools, Bapak Ibu. Yang pertama itu tools yang namanya Keep Text Only atau paste spesial. Lalu yang kedua, tools yang namanya Format Painter, Bapak Ibu. Format Painter ini kita bisa gunakan kalau misal kita mengcopy paste bagian yang ada citasinya. Jadi body of paper dari introduction sampai conclusion itu penyesuaiannya nanti menggunakan format Painter ini. Tapi kalau bagian-bagian yang tidak ada citasinya gitu nggih, contohnya judul, nama autor, afiliasi, abstract acknowledgement kayak gitu nggih itu tidak perlu menggunakan keep text only atau kita bisa langsung nih mohon maaf tidak perlu menggunakan format pointer tapi kita bisa langsung menggunakan keep text only. Jadi mungkin saya contohkan langsung ya Bapak Ibu. Saya berangkat dari jurnal. Nah, ini jurnal saya juga satu kolom. Sangat berbeda dengan template nih Bapak Ibu. Jadi jurnal saya ini juga menggunakan template yang sama seperti yang saya kirimkan kemarin. Jadi hanya satu kolom benar-benar basic seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari judul. Kita copy dulu judulnya. Ya, copy biasa aja, Ctrl C, klik kanan copy, komen C kayak gitu ya. Lalu masuk ke template. Nah, langkah selanjutnya agar langsung sesuai, Bapak Ibu tinggal blok aja nih judul yang ada di template. Tinggal di blok, lalu diklik kanan. Nah, di sini kita menggunakan paste huruf A. Nah, ini, aduh, mohon maaf, terlalu besar gitu Bapak Ibu. Di sini adalah paste yang namanya keep text only. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti kalau bagian-bagian yang tidak ada citasinya, silahkan gunakan paste keep text only. Ini tinggal diklik aja, dia langsung akan menyesuaikan Bapak Ibu dari segi fontnya, lalu size-nya, font size-nya gitu nggih. Harus bold atau harus di tengah, di pinggir itu nanti dia akan langsung menyesuaikan. Selanjutnya, begitu juga dengan autor-autornya ini Bapak Ibu. Silahkan nanti Bapak Ibu copy dulu di dalam manuskripnya satu-satu nggih. Masuk ke dalam template sama kayak tadi kita blok. Di blok first author, klik kanan, lalu kita pakai paste yang namanya keep text only. Selanjutnya, seperti itu lagi. Author kedua, di copy, masuk ke template, lalu tinggal kita blok second author, klik kanan. Jadi jangan lupa klik kanan, nggih, pakai keep text only.
Selanjutnya, ketiga, dengan cara yang sama. Copy, masuk ke template, kita blok, klik kanan, keep text only. Selesai. Jadi untuk hal-hal yang tidak ada citasinya, Bapak Ibu bisa langsung menggunakan yang namanya paste keep text only atau paste huruf A atau paste spesial gitu. Kalau di MacBook itu biasanya kita nggak pakai klik kanan tapi langsung klik di bagian atas ini ya Bapak Ibu. Kalau di Windows kan kita bisa klik kanan seperti itu. Ada per Nggih, ada pertanyaan Ibu? Ibu Izin Nun. Mbak, Oke, Bapak. tadi sempat terputus di awal Mbak. Masuk di link Scopus juga atau gimana Mbak? Mungkin bisa dilihat dulu Mbak karena tadi sempat terputus di awal-awal begitu Mbak. Oke, untuk mendapatkan template ini, Bapak Ibu tetap harus masuk ke Scopus. Jadi nanti kita masuk ke Scopus gitu nggih. Terus lanjut ke searches gitu nggih karena kita sudah tahu karena saya sudah tahu nama jurnal saya gitu nggih. Tinggal masuk ke search. Lalu tinggal masuk ke kalau saya dari publisher, tinggal masukkan Horizon gitu nggih. Diklik namanya Horizon Research Publishing, lalu di-apply, tinggal dipilih nama jurnalnya. Ini tadi saya menggunakan jurnal Civil Engineering. Oke, bentar saya. Setelah itu, setelah menggunakan kita masuk ke source detailnya, Bapak Ibu bisa langsung ke Scopus Content Coverage-nya. Kenapa kok ke Scopus Content Coverage? Karena di dalam Simago JR Horizon itu nggak punya homepage di Simago. Jadi masuk ke homepage-nya itu hanya melalui Scopus Content Coverage. Tinggal diklik lalu view at publisher. Nanti sudah akan masuk ke dalam homepage jurnalnya. Gitu, tinggal kita klik guideline-nya, terus kita download template-nya. Dengan catatan kalau di jurnal itu ada template-nya. Kalau nggak ada, nggak usah dicari Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu bisa menggunakan template yang kami kirimkan kemarin. Gitu Bapak. Siap, siap Mbak. Baik, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, afiliasi. Ini sama kayak judul dan juga autor. Di dalam afiliasi ini kan juga belum ada citasi nggih Bapak Ibu. Jadi kita masih boleh menggunakan yang namanya paste keep text only. Oke, kita copy dulu afiliasi kita, lalu masuk ke template, tinggal di blok nih. Sama kayak tadi, di blok, klik kanan, keep text only. Selesai Bapak Ibu. Lalu di sini di bawahnya nanti silahkan disesuaikan nggih ada berapa afiliasi diselesaikan sampai selesai gitu nggih. Selanjutnya ada copyright. Di sini nanti dibiarkan saja Bapak Ibu, jangan dihapus. Karena ini adalah bagian dari template. Semisal ada copyright, lalu di template itu ada barcode, lalu ada tulisan di bawahnya DOI gitu. Silahkan nanti dibiarkan saja. Itu adalah bagian dari template. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya masuk ke abstrak nih Bapak Ibu. Sebentar. Selanjutnya masuk ke dalam abstrak. Sama halnya dengan judul autor dan juga afiliasi, abstrak nggak ada citasinya. Jadi kita bisa langsung copy paste. Tinggal kita copy, Ctrl C, masuk ke template, di blok, langsung klik kanan, keep text only. Nah, langsung tersesuaikan untuk bagian abstraknya. Selanjutnya keyword juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa eh, langsung copy paste lalu klik kanan keep text only. Oke.
Masuk ke dalam introduction. Ini adalah bagian yang nggak boleh Bapak Ibu gunakan keep text only. Kenapa seperti itu? Karena di bagian introduction ini kita memiliki citasi Bapak Ibu. Di citasi ini kalau kita menggunakan keep text only, biasanya dia akan berubah menjadi manual. Oke. Caranya tinggal Bapak Ibu copy dulu nih introduction-nya. Introduction kita copy. Introduction saja, nggih. Nah, ini kan ada sitasi-sitasi yang aktif ya, Bapak Ibu. Di sini sitasinya aktif. Kenapa kok saya bisa bilang aktif? Karena dia eh, lebih tebal, hitam, gitu ya. Kita copy, lalu masuk ke dalam template. Nah, di sini kita jangan pakai klik kanan keep text only. Tapi silahkan Bapak Ibu sebentar. Oke. Tapi silahkan Bapak Ibu tandai dulu. Itu nggih, ini kita tandai dulu. Kita highlight. Ini sebagai pembeda Bapak Ibu. Jadi biar kita itu tahu mana yang punya kita, mana yang punya template. Baru kita enter, kita paste biasa Bapak Ibu. Ini mungkin saya contohkan dulu kalau misal kita paste pakai keep text only gitu nggih. Gini. Nah, dari segi penulisan sudah langsung sama nih. Sudah langsung sama dari font size-nya, lalu apa namanya spacing-nya gitu nggih. Tapi kalau kita blok Bapak Ibu, nah citasinya dia tidak tercetak lebih tebal atau dia tidak terhighlight lebih tebal. Tandanya kalau seperti ini citasi kita sudah mati atau berubah menjadi manual. Jadi kalau untuk introduction sampai conclusion, silahkan Bapak Ibu gunakan paste biasa. Jadi Ctrl V aja. Nah, ini kan berbeda nih dari spacingnya, fontnya, size fontnya juga berbeda, sangat berbeda sekali gitu Bapak Ibu. Tapi citasinya masih aktif. Nah, ini yang harus kita jaga. Citasi ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Kalau penyesuaiannya, tinggal kita klik bagian introduction yang ada di yang punya template gitu, nggih. Diklik satu kali, lalu klik format painter. Jadi arahkan kursor ke yang benar, diklik satu kali aja, diklik biasa aja, diklik gitu, nggih. Lalu klik format painter. Nah, dia langsung akan berubah di dalam kursornya kayak ada sapu kayak gitu Bapak Ibu. Tinggal diblok aja nih bagian introduction yang mau dibenarkan. Tinggal diblok, terus dilepas. Nah, dia akan langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Dan citasinya juga masih aktif gitu. Jadi untuk catatan, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam body of paper, dari introduction sampai conclusion, silahkan pakai paste biasa. Ctrl V, Command V. Terus kalau klik kanan yang pilih yang keep short formatting. Kayak gitu. Jadi paste biasa aja, jangan pakai yang keep text only. Gitu. Baru nanti kita bisa sesuaikan dengan format painter. Tinggal dihapus nih Bapak Ibu yang dari template. Jangan lupa dihapus, nggih. Nanti lucu kalau semisal ikut ke submit, masa introduction-nya di template kayak gitu kan aneh gitu Bapak Ibu. Begitu halnya dengan yang lainnya. Method, result, discussion, conclusion itu juga sama. Kita copy dulu mungkin nggih. Dari bagian materials and method. Kita copy semuanya. Ada gambar, ada diagram, ada tabel. Copy semuanya dulu. Oke, copy, pastekan dulu ke template. Kita pakai paste biasa nggih Bapak Ibu. Arahkan kursor, enter, paste. Pastenya Ctrl V, Command V, keep short formatting kayak gitu. Nah, di sini hal yang perlu kita benarkan lagi adalah headingnya Bapak Ibu. Heading dari penulisan ini, tulisan introduction tadi yang ada di atas. Nah, berbeda nggih dengan tulisan material and method. Gimana Bapak? Oke, tidak. Selanjutnya kita sesuaikan dulu headingnya. Ini suara saya aman nggih Bapak Ibu? Aman, Mbak, aman.
Oke, aman. 18. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya kita sesuaikan introduction-nya. Maaf, heading dari introduction. Jadi tulisan introduction ini kita sesuaikan. Tadi di material and method, nah ini seperti ini. Dari fontnya berbeda, size-nya berbeda, lalu ada angkanya gitu, nggih. Kita klik nih tulisan introduction, hanya tulisan introduction ini saja, nggih. Diklik satu kali, lalu kita klik format painter. Lalu tinggal kita blok tulisan material and method. Selesai. Kok nggak ada angkanya ini tetepan Mbak Hanifah gitu, nggih. Berarti kalau seperti ini angkanya manual Bapak Ibu. Tinggal kita berikan angka 2. Kalau semisal angka yang ada di introduction itu otomatis saat kita klik format painter lalu kita sapu, itu juga dia akan otomatis menambahkan angka. Tapi kalau tidak berarti kita harus menambahkan manual gitu. Selanjutnya, sama halnya dengan introduction, body dari material method ini kan kita juga harus sesuaikan gitu, nggih. Tinggal kita klik body dari introduction yang sudah benar ini, klik sembarang aja, klik kiri satu kali, terus diklik format painter, terus tinggal kita blok bagian yang akan kita benarkan, lalu dilepas. Nah, sudah terbenarkan nih. Lalu sama halnya kayak tadi, kita klik headingnya. Klik format painter untuk membenarkan heading dari result and discussion. Di blok aja. Terus dikasih angka 3. Oke, di sini Bapak Ibu, inti dari format painter adalah tinggal Bapak Ibu arahkan ke kursor yang sudah benar. Jadi arahkan ke hal yang sudah benar, diklik satu kali, lalu diklik format pointer, lalu diblok. Diblok itu adalah disapu gitu. Kalau saya bilang Bapak Ibu tinggal disapu, dilepas dia sudah langsung menyesuaikan. Selanjutnya, kalau ada gambar kayak gini Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ini besar banget nggih. Biasanya Bapak Ibu melakukannya pasti ditarik gitu nggih, langsung dikecilkan manual, tarik gini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah hal yang salah. Kenapa salah? Memang dalam segi bentuk dia sudah bagus nih Bapak Ibu. Dia tidak terpotong gitu nggih. Tapi ada tapinya Bapak Ibu, keterbacaannya kurang bagus. Kenapa seperti itu? Kalau semisal Bapak Ibu tarik, ya kalau ada yang nggak kepotong, kalau ada yang kepotong, kayak gitu. Lalu selanjutnya angka-angka yang ada di dalam dia juga tidak terbaca karena lebih mengecil. Jadi untuk gambar atau tabel yang sekiranya itu tidak bisa dijadikan dia dua kolom, kalau semisal Bapak Ibu mendapatkan format jurnal dua kolom gitu, guys, silahkan dijadikan satu kolom. Caranya tinggal Bapak Ibu blok aja keterangan gambar dan juga gambarnya di blok gitu, ya. Langsung masuk ke layout, pilih kolom, lalu Bapak Ibu bisa klik one. Nah, sudah langsung tersesuaikan Bapak Ibu dari keterangan gambarnya, lalu dari ini gambarnya juga langsung tersesuaikan gitu. Untuk gambar dan keterangan dia akan menjadi satu kolom. Untuk yang lainnya dia masih akan tetap di dua kolom gitu. Selanjutnya juga harus disesuaikan juga nih Bapak Ibu dari keterangannya ini. Figure satu bla 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 ini kan juga pasti akan ada formatnya di template. Jadi kita harus cari dulu formatnya ke bawah. Nah, ini ada. Tinggal kita klik untuk kita sesuaikan, klik satu kali di dalam format, lalu ke home, ke format painter, tinggal naik lagi ke atas, ke bagian gambar tadi, figure tadi. Nah, ketemu tinggal kita blok. Keterangan gambarnya aja. Nah, dilepas. Terus tinggal kita tambahkan bold di bawah, di depan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu? Nanya Mbak Hanifah, Boleh, Bapak Ahmad. itu itu dalam bentuk image ya, dalam bentuk gambar. J. Gimana kalau kalau itu dibuat manual kira-kira? Ini kan kayaknya Sam ini kan. J. Nah, kalau dibuat manual pakai Word itu bisa nggak itu kira-kira?
Sebenarnya bisa, cuma nanti dia agak repot, Bapak, karena kan nggak jadi satu grouping gitu, nggih. Jadi kalau mau mindah itu harus disesuaikan lagi. Satu persatu ya. Nggih, betul. Tapi apa kalau sebenarnya di Word itu bisa di grouping juga, cuman mungkin apa editornya itu yang apa nih yang nggak mau repot ya. Kalau salah klik Iya, kemudian lepas kemudian lalu berantakan ya malah malah di reject nanti kan. betul, betul, betul. Atau kalau enggak, Bapak Ibu bisa buat di Word gitu, nggih, lalu di print screen, di screenshot kayak gitu juga bisa. Oke 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 makasih Mbak Nima. Nggih, sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya Mbak, Nggih, izin Bapak. Mbak, Nggih, boleh. Pripun? kalau untuk tadi yang untuk apa 300 dpi tadi Mbak, itu ngelihatnya di mana ya Mbak ya nanti? Oke, setelah ini nggih Bapak. Oh siap, oke. J. Makasih Mbak. Oke, nggih Bapak. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, di sini nanti kita sesuaikan sampai benar-benar selesai dari bodinya result and discussion ini. Nah, ini kan kita juga harus menyesuaikan nih. Tinggal kita klik format painter, lalu kita blok lagi. Figure satu di blok semuanya. Kalau ada gambar lagi jangan ikut ke blok. Karena kalau ini nanti ikut ke blok, misalnya ini ya ikut ke blok, nah dia nanti akan mengecil Bapak Ibu. Sebentar. Nah ini, dia akan ikut hilang. Dia akan bersembunyi. Jadi kalau misal Bapak Ibu ada gambar lagi, jangan sampai ikut ke blok. Jadi kita ulang lagi. Bentar. Naik ke atas. Klik format pointer. Silahkan di blok tulisannya aja nih, sampai ketemu gambar lagi. Oke. Sampai figure 2. Oke, selesai. Nah, ini kita sesuaikan lagi nih. Kita blok lagi keterangan gambar dan juga gambarnya. Klik layout, klik kolom, pilih buat. Nah, sesuaikan lagi keterangan gambarnya. Klik figure yang ada di atas, masuk ke home, format pointer lagi, turun ke bawah, kita sesuaikan keterangan gambarnya. Lepas. Tinggal kita kasih bold. Oke, nah ini implication. Silahkan nanti disesuaikan lagi headingnya. Kita cari heading yang di atasnya. Oke, kita klik sekali format pointer. Terus kita masuk ke heading implication. Sama kayak tadi, di blok lepas, kasihkan angka 4. Nah, masuk ke dalam body dari conclusion. Tinggal kita klik di blok sampai selesai. Lepas. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Jika sudah, jangan lupa format dari templatenya harus Bapak Ibu hapus. Dihapus semuanya, sisakan acknowledgement dan juga reference. Nah, acknowledgement ini Bapak Ibu, dia sama dengan yang di atas, gitu nggih, di bagian abstrak, judul dan lain-lain. Acknowledgement ini dia tidak mempunyai sitasi. Jadi kita bisa gunakan lagi yang namanya tadi paste spesial, keep text only. Caranya kita copy acknowledgement, masuk ke dalam template, tinggal kita blok. Di blok ke klik kanan, keep text only. Nah, selesai Bapak Ibu, tinggal submit. Jadi kalau misal Bapak Ibu submit gitu nggih, terus lalu kok delalai nauzubillahnya di reject gitu nggih Bapak Ibu, nggak usah khawatir. Langsung cari jurnal baru, sesuaikan template-nya, submit lagi. Kayak gitu. Karena kita sudah tahu nih cara-cara mensubmit, cara-cara memindahkan template dengan cepat gitu. Jadi silahkan nanti gunakan tools itu, kedua tools itu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah Keep Text Only atau paste spesial, bisa digunakan kalau di bagian-bagian yang tidak ada sitasinya. Di highlight ya, bagian-bagian yang tidak ada sitasinya. Lalu yang kedua, tools format pointer. Digunakan di bagian body of paper dengan paste biasa. Gitu. Oke, next. Ini di bagian reference atau daftar pustakanya. Biasanya Bapak Ibu gimana? Copy paste kah?
Untuk bagian daftar pustaka, Bapak Ibu, pemindahannya. Manual Mbak saya. J. Jangan di copy paste, Bapak Ibu. Iya Mbak. Nggih. Jadi jangan jangan pernah copy paste di bagian reference. Itu karena kalau kita copy paste dia nanti akan berubah menjadi manual. Caranya tinggal kita klik Bapak Ibu, kita buka dulu Mendeley nggih. Karena saya belum membuka Mendeley, kita buka dulu Mendeley desktop. Selanjutnya tinggal kita arahkan Bapak Ibu. Oke, loading sebentar, mohon maaf. Mendeley-nya loading, oke. Kita minimize. Oke, selanjutnya kita arahkan kursor ke dalam reference gitu ya. Ini biarkan seperti ini aja nih Bapak Ibu. Ini adalah referensi dari template. Biarkan dia seperti itu dulu, biar kita tahu ada perbedaan atau enggak. Kita arahkan kursor ke bawahnya. Tinggal Bapak Ibu masuk ke reference yang atas nih. Terus klik insert bibliografi. Tinggal diklik. Oke. Nah, di sini ada perizinan. Import reference. Kenapa kok ada perizinan? Karena file yang saya gunakan tadi, manuskrip saya, itu referensinya tidak ada di laptop ini. Tidak ada di akun Mendeley yang ada di laptop ini. Ada di akun orang lain. Oleh karena itu, dia minta perizinan mau mengimport masuk ke dalam referensi kita. Masuk ke dalam database Mendeley kita. Apakah diperbolehkan? Gitu ya. Tinggal kita klik OK. Dia langsung muncul. Mana kok nggak muncul? Oke, tunggu dulu. Nah, dia langsung muncul Bapak Ibu. Gitu. Jadi jangan pernah copy paste. Asalkan citasi yang ada di atas ini, jadi citasinya Bapak Ibu ini, nah ini ada tuh yang terhighlight. Sebentar saya ubah dulu. Oke, tunggu dulu. Nah, asalkan citasi Bapak Ibu yang di atas ini masih aktif gitu nggih, silahkan nanti Bapak Ibu tinggal klik bagian insert bibliografi. Tapi kalau citasi Bapak Ibu di sini sudah manual, tidak ter-highlight lebih gelap, kita mau insert bibliografi 10 kali pun juga dia tidak akan muncul Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan dulu? Izin Mbak nanya. Boleh. Mbak itu kalau dibuka di laptop lain sama juga kayak gini ya Mbak ya prosedurnya ya. Apanya, Misal Pak? dari laptop Mbak Hanifah ini terus nanti di copy ke laptop saya gitu filenya yang sebelumnya. Itu Oke. kayak gini juga nanti jadinya. Iya, kayak gitu juga. Asalkan kalau semisal Bapak sudah di laptop yang mau dipindahkan itu gitu ya, Mendeley-nya itu belum Mendeley dengan akun yang berbeda, itu nanti pasti akan ada tadi tools kecil import. Tapi kalau Mendeley-nya itu sudah sama, langsung keluar nanti Pak. Gitu. Mendeleynya udah sama tuh gimana maksudnya Mbak? Akunnya sama. Oh berarti akun, oh walaupun berbeda laptop tapi akunnya pakai akun saya semuanya gitu ya. Nggih, tapi kalau semisal nih di laptop Asus, Bapak sudah pakai Mendeley akunnya Bapak. Lalu Bapak mau Ya, pindah ke laptop Acer. Nah, di laptop Acer ini ya, akun Mendeley-nya semisal punya istrinya Bapak gitu, nggih. Itu bisa ah, kalau ya. semisal Bapak mau langsung mindahin seperti ini. Tapi nanti akan ada perizinan import tadi, import reference. Oke, Jadi referensi ya, yang ya. ada di papernya Bapak, yang dari laptopnya Bapak dan akun Mendeley-nya Bapak ini nanti akan masuk ke akun Mendeley istrinya Bapak, tapi hanya dalam bentuk metadata, gitu. Karena tadi ada Oke, perizinan dibolehkan tadi, gitu. Hmm, Jadi diperbolehkan untuk oke, masuk, tapi hanya metadatanya saja, gitu. oke. Artinya di database-nya laptop setelahnya itu nggak ada paper dan seterusnya masih aman berarti ya. Aman, masih aman. Oke, siap. Hmm, Makasih Mbak. sama-sama. Izin Mbak mau nanya. Oke, Bapak. Izin ini tadi mengenai template jurnal yang diambil di Scopus. Nah, untuk masuk tadi di sini, Mbak, Hmm. berarti kita eh, merubah dulu dari file PDF ke Word, Mbak ya, supaya bisa kita copy Udah paste sama ini, Abi, Mbak ya. nak Atau Abi. gimana? Oke, ya. Untuk file ini tadi kita download itu berupa Word, Bapak.
Emang dari sananya menyediakan template berupa Word. Tapi kalau semisal nih Bapak Ibu di jurnal tujuannya tidak ada template MS Word-nya dan tidak ada template yang bisa kita download, itu nggak usah Bapak Ibu cari-cari. Berarti emang di situ tidak ada template-nya. Kalau semisal di dalam jurnalnya Bapak Ibu tidak menyediakan template, nah ini yang bisa di-download dalam bentuk MS Word, silahkan diikuti saja guideline bawahnya. Dari generalnya, terus paper title-nya, cuma diikuti itunya saja. Berarti dia memang jurnalnya bebas. Bapak Ibu mau pakai template apa aja itu bebas gitu. Tapi disesuaikan jumlah katanya, banyak judulnya, kata dalam judul. Nah, itu yang hanya Bapak Ibu sesuaikan. Kenapa kok tadi saya bilang kalau nggak ada template, template alhamdulillah gitu nggih, karena kita tidak perlu menyesuaikan banyak hal gitu. Tinggal disesuaikan generalnya saja. Gitu, Bapak Ibu. Soalnya Ya kadang Mbak, tuh paham ada, paham Mbak. nggih, soalnya tuh kadang ada Bapak Ibu yang, loh ini harus ada template-nya ini, harus ada Mbak Hanifah. Terus Bapak Ibu lihat di bagian archive, di bagian jurnal yang sudah terbit. Nah itu beda lagi Bapak Ibu. Jurnal yang sudah terbit itu sudah melalui proses editor. Jadi template-nya itu berbeda dengan kita submit. Kalau sudah melalui proses editor memang kelihatannya cantik Bapak Ibu, bagus gitu nggih. Tapi itu sudah melalui proses editor, sudah terpublish, itu berbeda dengan template untuk kita submit. Jadi kalau semisal Bapak Ibu di jurnalnya tidak punya template, nggak usah dicari-cari Bapak Ibu. Gitu, malah Alhamdulillah cepat menyesuaikannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oh, Ada siap siap pertanyaan? Mbak. Oke, Paham paham Mbak. sampai sini ada pertanyaan lagi. Mbak Nifah, tanya Oke, ya. boleh. Eh, Kalau untuk gambar itu biasanya kita buatnya dalam Word saja atau seperti apa ya Mbak? Biar kadang kan ada ini gambarnya kurang bagus gitu tuh loh Mbak. Bagusnya pakai Gambar apa? berupa diagram kayak di atas saya ini tadi Ibu. Grafik-grafik ya, misalnya grafik yang kita Oke. olah, hasil olahan Mm-mm. gitu Mbak. Oke. Kalau grafik nanti fleksibel, Bapak Ibu bisa gunakan apa aja. Misal kalau ada aplikasi pembuat grafik gitu, oke, bisa. Tapi kalau cuman basic dari Word juga diperbolehkan, asalkan bisa dibaca, keterbacaannya itu jelas, gitu. Hmm. Oke. Biasanya kan saya dari Excel gitu Mbak. Oke, Excel bisa, boleh Ibu. Asalkan nanti informasi dalam grafiknya itu jelas dan grafiknya itu Hmm. terbaca gitu nggih. Terus nanti Ibu Hmm. masukkan ke penjabaran di bawahnya itu juga jelas, aman. Walaupun Hmm. itu cuma grafik Oh. sederhana. Jadi copy paste langsung gitu ya. Enggak Betul, JPG ya. betul. Boleh. Copy Oke. paste langsung. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Maaf Ibu, saya sedikit loading ini tadi. Boleh, boleh. Jadi kalau Oke, oke, oke. formatnya kalau semisal kayak gitu juga nggak perlu disesuaikan resolusinya. Oh, kalau ya itu malah asli nggak usah disesuaikan ya. Betul, betul. Karena kan kalau yang resolusi hanya di bagian JPG sama JPEG aja yang harus Iya, kita iya. sesuaikan. Gitu. Oke, makasih Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Izin Mbak, Boleh. izin sedikit lagi, Mbak. Tadi mengenai gambarnya Mbak, kan tadi pada saat kan mau di copy paste tadi kan Oke. harus di luar, nggak boleh diambil gambarnya begitu Mbak ya. Ya, Nah, tadi untuk memindahkan lagi gambarnya ini Mbak ke template, bagaimana lagi tadi Mbak? Mungkin bisa diulangi tadi. untuk Agak putus pemindahan. tadi. Iya. Oke. Kalau gambar boleh di copy paste, Bapak. Oh, kan tadi Mbak sesuai tadi penjelasannya Mbak kan nggak boleh diperbaiki secara manual kan, Oh, ya, ya ya, kan? ya. Nah, J. untuk tadi penjelasannya bagaimana lagi Mbak? Oke. Yang di bagian ada citasinya berarti, Pak. Ya betul sekali. Oke. Di bagian ini, mungkin introduction ini ya, yang ada citasinya seperti ini. Mohon maaf, Pak. Yang di bagian ini atau di bagian referensinya? Ya, referensinya tadi yang ada gambarnya itu loh Mbak. Yang ada gambarnya. Itu tadi. Ini. Yang ya betul sekali. Tadi Oke. kan Jangan di copy paste. Oke.
tinggal Ya. Bapak Ibu arahkan kursor. Jadi Bapak Ibu arahkan kursor di setelah reference gitu nggih. Lalu di insert bibliografi ini. Tinggal diklik insert bibliografi. Nanti akan langsung muncul semuanya. Gitu. Jadi kalau misal biasanya Bapak Ibu mengcopy paste gitu nggih, ngeblok dari manuskrip asli, lalu dimasukkan ke template gitu nggih. Itu jangan. Itu nanti dia akan berubah jadi manual. Tapi Bapak Ibu tinggal klik ini aja insert ini. Dengan catatan, ada catatannya nggih, sitasi yang ada di atas itu masih aktif. Itu hanya catatannya itu Bapak Ibu. Gitu, Bapak. Oh ya, Benar siap-siap. bagian ini? Mbak nanya, Mbak, Nggih, boleh Ibu kalau Maya. itu ada tabelnya gimana, Mbak? Ini kan tabelnya bukan bentuknya JPEG gitu. Nggih. Mungkin tabel dari Word Word atau berarti. dari Excel. Itu Nggih. gimana? Oke, untuk tabel sama halnya dengan yang figure atau gambar ya Ibu. Bisa nanti kalau tabelnya besar disesuaikan dia menjadi satu kolom itu diperbolehkan. Tapi kalau misal tabelnya kecil gitu nggih, silahkan nanti disesuaikan aja. Kalau bisa dibuat dua kolom dan masih terbaca itu boleh dijadikan dua kolom. Tapi kalau tabelnya itu besar silahkan langsung disesuaikan ke satu kolom aja gitu agar tabelnya nggak kepotong atau terbaca semuanya. Gitu, Ibu. Izin Mbak, untuk cara menyelesaikan untuk dalam satu tabel itu apa satu kolom itu bagaimana Mbak tadi? Oke, untuk menyesuaikan. Di sini, Ya, mungkin seperti saya ini Mbak. ubah dulu. Oke, ubah dulu ke dua kolom. Nah, bentar. Kita copy paste aja. Bentar, sebentar ya, Bapak Ibu. Nah, dari sini aja. Untuk menyesuaikan dia menjadi dua kolom, kita bisa blok antara keterangan gambar dan juga gambar, gitu, nggih. Lalu, oh, nggak bisa. Bentar, Bapak. Saya mungkin copy dulu aja, biar enak. Oke, copy. Setelah, oke, di sini. Kita blok antara keterangan gambar dan juga gambarnya, di blok aja. Terus setelah di blok nih, kita masuk ke layout. Masuk ke layout, lalu klik kolom, pilih yang one. Nah, dia nanti akan langsung menyesuaikan. Hanya gambar ini saja yang berubah jadi satu kolom. Yang lainnya tetap di dua kolom. Seperti itu, Bapak. Jadi artinya Mbak kita copy paste aja dulu yang khusus yang mau dirubah Mbak ya. Betul, betul. Seperti Masukkan semuanya aja eh, dulu. oh siap. Oh ya, Oke. dipahami Mbak. Baik. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Aman? Oke, saya lanjutkan. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Ambang untuk mengetahui DPI-nya itu di mana, gitu, nggih? Kita cari dulu sebentar. Saya akan mencari gambar dulu. Tunggu, oke. Di sini ada contoh gambar nih Bapak Ibu. Untuk ngetes atau ngecek gitu, nggih. Ini gambar berapa DPI? Tinggal kita klik kanan gambarnya, klik kanan, terus Bapak Ibu masuk ke properties. Klik properties, terus masuk ke detail. Nah, di detail ada resolution. Bentar. Ada horizontal dan vertical resolution. Nah, ini. Tinggal kita lihat Bapak Ibu. Di sini masih 120 dpi. Sedangkan tadi di jurnal menyebutkan bahwa dpi-nya itu harus minimal 300. Tinggal kita sesuaikan nih Bapak Ibu. Cara untuk menyesuaikannya, nggih, Bapak Ibu masuk ke dalam Google Chrome, terus buka tab baru, pilih, jangan bukan pilih, tapi ketik Convert DPI Online, gitu. Nah, kita akan mengconvert dia secara online, Bapak Ibu. Enter. Biasanya saya menggunakan yang paling atas, punyanya Convert Town, punya Convert Town ini, tinggal diklik.
Diklik, tunggu dulu. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini sangat 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 simpel. Tinggal di sini ada pilihan DPI-nya. Kita bisa pilih nih. Tadi kalau di jurnal itu kan mengatakan minimal 300. Bapak Ibu bisa pilih 300 atau mau Bapak Ibu sesuaikan jadi 350 gitu nggih. Kalau misal di sini tidak ada pilihannya, Bapak Ibu bisa klik bagian other. Kita bisa tuliskan mau berapa. Jika sudah ditulis, nggak usah di-enter gitu nggih. Tinggal di choose image. Choose image, terus kita bisa langsung masuk ke dalam tadi gambarnya. Tinggal kita klik gambarnya, terus kita open. Ada di bawah ini. Aduh, bentar ketutupan ya Bapak Ibu. Kita open. Mbak Nah, Hanifah tolong diulangi Mbak Hanifah. oke, oke, Saya oke. tertunda. Oke, oke, Heeh. diulangi, diulangi. Ulangi, ulangi ya. Oke, kita masuk ke convert. Dari mana ngulanginya, Ibu? Dari mana saya harus mengulangi? Dari dari convert tahun tadi itu. Oke, sudah masuk ke sini. Ya. Oke, kita ketikkan di dalam Google Search, di dalam Chrome-nya kita, convert DPI online. Terus muncullah beberapa pilihan converter. Aduh, saya takut keserimpet Bapak Ibu. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu pilih yang paling atas. Convert DPI online dari Convert Town. Diklik saja, akan muncul gambar seperti ini. Bukan gambar, akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan, karena di jurnal kita tadi, di Horizon Civil Engineering, itu menyebutkan bahwa minimal 300 dpi. Jadi kita bisa sesuaikan, boleh kita pilih 300, atau mau kita naikkan nih di 350. Tinggal kita klik bagian other, 350, kita tuliskan, karena dia tidak ada di pilihannya. Terus tinggal choose image. Kita pilih tadi gambarnya. Tinggal diklik, lalu open. Nah, proses dia langsung terdownload Bapak Ibu. Ini, dia langsung terdownload otomatis, nggak perlu kita klik download. Dia langsung otomatis terdownload. Baru kita lihat di hasil downloadannya, apakah sudah sesuai 350 atau belum. Tinggal diklik kanan kayak tadi, lalu properties, lalu klik detail. Nah, di sini ada sudah ini Bapak Ibu 350 dpi. Gitu. Jadi untuk menyesuaikannya, silahkan Bapak Ibu klik. Jadi untuk menyesuaikannya, Bapak Ibu bisa sesuaikan dulu gambar-gambar ini. Maaf, bukan menyesuaikannya. Untuk melaksanakan tadi pemindahan template. Mohon maaf, ya, Bapak Ibu agak belibet untuk malam hari ini, gitu, nggih. Untuk penyesuaian template, urutannya, Bapak Ibu, silahkan sesuaikan dulu gambarnya. Jadi DPI-nya gitu gitu disesuaikan. Kalau misal Bapak Ibu ada gambar, ada foto gitu, yang formatnya JPEG atau JPEG, silahkan disesuaikan DPI-nya dulu, lalu masuk ke template kasaran kita. Jadi template kita secara umum yang kemarin kita kasih gitu, nggih. Baru nanti disesuaikan dari template jurnal. Jadi biar saat Bapak Ibu copy paste itu kita nggak perlu ngeubah gambarnya gitu, nggak perlu ngeubah DPI gambarnya. Jadi silahkan disesuaikan dulu DPI-nya, masukkan ke template yang sudah template secara umum, baru kita copy paste masuk ke template jurnal. Gitu, Bapak Ibu. Itu untuk urutannya yang enak seperti itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Nanya Mbak Hanifah, Nggih? itu yang convert apa resolusi DPI itu Mm-mm. webnya itu perlu daftar enggak itu? Enggak, Dia free. dia bisa bisa apa? Bisa banyak foto dalam satu waktu ya. Banyak foto bisa, bisa. Bapak Ibu mau masukkan banyak foto dalam satu waktu itu bisa. Terus itu bisa. Itu nggak ada membershipnya Bapak Ibu. Jadi itu gratis. Seperti itu Bapak. Oke oke.
Saya sering yang begitu itu PDF sering saya potong-potong. Kalau yang PDF biasanya cuma satu kali kalau online. Kalau kalau mau mau apa potong, mau ditambah, mau di apa PDF itu file PDF biasanya webnya itu perlu member kalau berkali-kali. Kalau potongan PDF, oh yang I love PDF itu ya Bapak? Iya, Oh iya, kalau itu benar. Kalau itu harus membership kalau itu, enggak. Dulunya enggak itu sebenarnya Bapak, tapi sekarang karena sudah banyak yang akses, jadi mereka seperti itu. Tapi kalau DPI ini masih aman. oke oke. Makasih Mbak Kalau Anim. pakai yang lain boleh juga kan, Mbak? Yang penting nanti pikselnya nambah kualitasnya gitu kan? Enggak, Bu, enggak. Tapi yang dilihat bukan dari pixelnya enggak, Ibu, tapi dari DPI-nya. Beda Ya. soalnya. Kalau pixelnya kayaknya mereka tidak bertambah, hanya DPI-nya aja. Itu untuk lebih ke kejelasan image-nya ya, Mbak? Nggih. DPI itu singkatan dari dot per inch. Jadi kayak kalau di image itu kan ada kayak titik-titik-titiknya kecil itu nggih Bapak Ibu. Nah, itu DPI-nya itu. Jadi kejelasannya kayak gitu. Kayaknya pakai pen juga bisa, Mbak. Dari itu. Bisa pen yang dari laptop itu nggih Ibu. Mm-mm. Di sebelah mananya Ibu kalau pakai pen? Nya kalau edit sebentar, saya kayaknya pernah naikkan. Berarti edit pakai Paint gitu nggih Ibu. Wah, ini baru saya Mm-mm. baru tahu nih. Saya juga pakainya pen itu biasanya. Hmm, kalau ada pen malah lebih. Bentar coba ini edit with paint. Kalau ada pen malah lebih enak nih Bapak Ibu. Di bagian mananya Bu kalau mau diedit paintnya? View-nya ini kah? Karena Mbak aku masih nyari, agak lupa. Oke, siap. Kalau kalau lebih simpelnya memang itu tadi kita bisa langsung upload ke DPI online gitu nggih. Bisa langsung tersesuaikan. Atau ini. Nggih, Ibu nanti kalau semisal sudah ketemu bisa di-share nggih Ibu untuk berbagi ilmunya. Ya Mbak, bisa Mbak. Nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Mbak Hanifah, Nggih. jadi paling mudah kita pakai template yang dari Mbak Hanifah dulu, baru Nggih. nanti menyesuaikan ke jurnalnya Jurnal. ya. Betul, leres Ibu seperti itu. Oke, oke, ya, ya. Jenje. Nggih. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin Mbak, Ya. mungkin bisa dibantu Mbak untuk masuk di template tentang budaya atau lingkungan Mbak. Mungkin bisa dibantu untuk carikan template-nya Mbak. Kak, Bapak udah ada jurnalnya belum? Ya, sudah ada, cuman artinya belum selesai Mbak. Tapi untuk anu Eh, aja Gini, untuk cari jurnal tujuannya, maaf, bukan jurnal paper ya, jurnal tujuannya. jurnal tujuannya. Mm-mm. Jika udah ada mungkin bisa kita lihat kan gitu gitu. Cuman kalau untuk template itu memang nggak semua jurnal ada gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, silahkan dicari dulu. Kalau semisal nggak ada, nggak usah dicari kayak gitu. Jadi kalau untuk template itu sebenarnya opsional Bapak Ibu. Nggak ada template itu lebih enak. Kalau jurnal tentang apa tadi Bapak mohon maaf? Eh, Budaya Mbak, Bukan culture. culture. Budaya. Nah, Social science, culture, cultural studies, atau bisa juga masuk di lingkungan Mbak. lingkungan. Lingkungan itu nah, culture. Nggak bisa, oke. Kalau lingkungan nanti dia beda subjek area. Bapak mau ke kuartil berapa? Kuis satu Mbak. Oke, tak apply dulu. Coba kita lihat. Tourism ini bisa nih, tourism recreation research. Virtual ekonomi sosial, lingkungan.
Oke, kita coba dari tourism ini tadi nih Bapak yang sedikit menyerempet cultural studies. Oke, kita klik jurnalnya punya Thailand Francis. Wah, biasanya kalau Thailand Francis ini dia nggak menyediakan template. Tapi kita lihat dulu, masuk ke Scopus Content Coverage, lalu masuk ke upload jurnalnya sudah terbit gitu, nggih. Tinggal kita klik View at Publisher. Sepertinya salah klik, oke. Oke, sudah di homepage-nya. Kita tinggal klik jurnal homepage. Terus tinggal kita cari. Sebentar, submit an article. Instruction for author. Nah, di sini, oke, di sini dia nggak punya template, Bapak. Tinggal style guideline-nya aja. Formatting template. Oh, ini ada nih. Wah, ternyata saya sudah menganggap remeh ini. Word template ternyata ada, Bapak. Word template. Siap, siap. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Wah, ternyata enggak. Dia jadi hanya kayak gini. Instruction. Ada. Tinggal klik. Jadi kalau semisal, bentar, saya balik lagi dulu. Kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini kan dia nggak ada subjudulnya gitu, nggih. Tinggal cuman ada biru-biru kayak gini. Nah, jadi Bapak Ibu harus benar-benar baca dengan seksama. Takutnya nanti kayak saya, dikiranya nggak ada, ternyata ada. Nah, terus sudah kita download. Oke, ternyata dia berbentuk RAR. Kita buka, kita bisa Microsoft Word Template, klik kanan, open. Oke, ini aku. Tempatnya seperti ini. Nah, ini bisa langsung diikuti nih. Nah, sangat berbeda dengan kita tadi ya Bapak Ibu. Nah, oh, ini kalau seperti ini, dia tidak bisa di copy paste Bapak Ibu. Dia hanya guideline gitu. Jadi untuk penulisannya dia hanya di sini hanya mencontohkan cara penulisan. Kalau di template-nya dari Horizon itu tadi kan kita bisa copy paste nih. Benar-benar sudah ada kalau abstrak itu kayak gini gitu ya. Jadi enak kita untuk mengcopy pastenya. Tapi kalau di Taylor Francis ini dia hanya mencantumkan contoh penulisan. Penulisan judulnya harus seperti ini. Penulisan autornya harus seperti ini kayak gitu. Nah, kalau misal Bapak Ibu mendapatkan kayak gini, kita bisanya pakai yang keep text only gitu nggih, tetap di bagian ini, tapi untuk di bagian ininya, di bagian body of papernya, Bapak Ibu agak agak sedikit kesusahan gitu nggih, karena di sini hanya ada satu template. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk format pointer terus-terusan. Jadi jangan jangan dihapus dulu gitu nggih. Lalu untuk penyesuaiannya kalau di punyanya Horizon tadi kan tinggal copy paste, penyesuaian heading dan lain-lain gitu nggih. Kalau ini Bapak Ibu harus satu persatu karena tidak bisa di format pointer. Harus diedit satu persatu dari heading-headingnya. Nah, paling kalau misal mau di format pointer, Bapak Ibu gunakan di file lain. Jadi kita klik format pointer di sini. Terus habis itu kita format pointer, bukan di file lain, maaf, di halaman lain. Jadi ini biarkan seperti ini, 3 halaman, nanti Bapak Ibu bekerjanya di halaman selanjutnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung kayak yang tadi Horizon. Copy paste itu belum bisa. Kalau ini Ini harus Mbak, penyesuaian bisa satu-satu. dicontohkan sedikit Mbak. Mm-mm. Mungkin bisa dicontohkan sedikit Mbak, untuk Oke, ini untuk dicontohkan sedikit. memasuk. Oke, Ya. kebetulan juga di template saya, bukan di template saya, di pekerjaan saya, ini nggak ada heading nih. Nah, ini nggak ada heading ya Bapak Ibu. Kalau di Horizon, maaf, kalau di Taylor and Francis, mana ya? Oke, ini. Dia ada heading. Jadi kalau Bapak Ibu ada heading, nanti penulisannya kayak gini. Tapi kalau nggak ada heading, cuman kayak gini. Jadi maksudnya kayak gini adalah seperti ini. Bentar, lihat dulu. Di bagian yang, oke, material and method. Nah, ini adalah heading pertama Bapak Ibu. Kita copy dulu. Untuk penyesuaiannya, tinggal kita copy, masuk ke template kan tadi, gitu nggih.
mungkin kalau di paste di bawahnya kayaknya nggak bisa. Jadi kalau kayak gini emang agak susah. Nanti bekerjanya enaknya itu di file terpisah Bapak Ibu. Kayak gini. Jadi penyesuaiannya kita bisa langsung memadukan. Jadi nggak bisa di eh, format painter. Kadang. Karena, bentar, coba saya padukan ya. Karena kalau format pointer itu setahu saya tidak bisa berpindah file. Gitu. Nah, semisal seperti ini. Ini yang mau di format pointer. Mau disesuaikan dengan ini. Nah, ini nggak bisa. Kita bisanya manual. Kayak di dari spacingnya kita sesuaikan sendiri. Lalu dari segi jenis size-nya, lalu font-nya itu kita harus sesuaikan manual kayak gini. Karena nggak bisa kalau di format pointer kayak yang punya horizon tadi. Kalau di punya horizon tadi kan langsung tertera jelas gitu gitu Bapak Ibu, atas bawah gitu. Tapi kalau ini sebenarnya hanya berupa guideline. Gitu. Jadi kita hanya bisa menyesuaikan manual. Gitu. Nggak bisa kita masukkan langsung eh, punyanya kita manuskrip langsung dimasukkan ke template sini itu nggak bisa. Gitu Bapak. Kalau yang seperti ini mungkin Jadi kalau nggih, jadi harus diketik manual, Mbak, atau bagaimana? nggih, copy paste biasa, terus penyesuaiannya manual. Gitu. Jadi penyesuaian kayak di blog dulu per mungkin per heading. Jadi per apa nggih namanya? Semisal introduction dulu kita sesuaikan. Terus habis itu baru masuk ke metode kita sesuaikan. Nah, itu penyesuaian itu manual. Kita blok lalu disesuaikan dari size-nya, terus disesuaikan dari font-nya, kayak gitu. Itu manual. Gitu. Karena kalau Oh, template seperti ini sebenarnya hanya guideline, bukan template. Gitu. iya, iya, iya. C. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Aman, nggih? Oke, jika tidak, mungkin, sebentar, ada pertanyaan mengenai sesi-sesi yang lainnya dulu mungkin. Mbak, yang tadi saya coba buka itu resize pixel sih Mbak, belum nemu. Tapi ada di PI-nya, cuma saya otak-atik Oke, belum. oh J, yang di Paint tadi nggih Ibu? Hmm, ya, Oke, resize, oke, resize. image properties itu Mbak. Oh ini nggih. Ya, Oh, cuma resolution cuma belum belum nemu untuk ngubah. DPI-nya. Ya, Nggih, iya. Oh nggih, kalau ini, oh iya Ibu, betul. Image properties bisa. Oke, nanti kalau bisa ketemu boleh share ke Ibu. ya Mbak. Kalau semisal kita nggak ada internet gitu nih Bapak Ibu kan juga agak repot nih. Maksudnya kita sedang ada di suatu tempat yang sulit internet. Nah, kalau kita mau menyesuaikan harus internet kan susah gitu nggih. Kalau semisal ada opsi dari Ibu tadi mengenai ping. Nah, ini ilmu baru Bapak Ibu. Nanti boleh di-share gitu nggih. Oke, saya ulangi lagi. Ada pertanyaan untuk malam ini dan malam-malam sebelumnya. Eh, izin, Mbak, ini tadi mengenai apa namanya? Penulisan autor dan afiliasinya, Mbak. Untuk Berikut. cara penulisannya itu supaya ada kode satu, kode duanya itu bagaimana, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan lagi karena saya Oke. belum paham sekali, Mbak. Oke, untuk penulisannya, kode-kode Ya, ya. ini adalah tergantung dari Bapak Ibu. Jadi kode ini, bentar, saya lihat punya saya aja, nggih, di dalam jurnal ini. Oke, kode ini, nah ini ada Ya, betul. satu, dua, tiga, terus ada titik, maaf, ada bintang. Ini adalah kode autor. Maksudnya kode ini tergantung nanti persetujuannya Bapak Ibu. Untuk autor-autor itu mau di autor berapa aja terus diurutin. Nah, itu nanti tergantung persetujuannya Bapak Ibu dengan tim. Itu kalau semisal satu ini berarti dia adalah autor pertama. Dua, dia adalah autor kedua. Tiga, dia adalah autor ketiga. Hanya seperti itu. Lalu untuk yang pembedanya adalah tanda bintang ini. Tanda bintang ini adalah tanda bahwa autor kedua ini merupakan corresponding author. Atau dengan kata lain, author kedua ini nanti yang akan berhubungan langsung dengan jurnal. Jadi
dia yang akan mensubmit. Kalau ada revisi masuk ke emailnya dia yang akan tektokan dengan editor. Kayak gitu. Jadi autor yang ada tanda bintangnya ini autor yang harus aktif, selalu aktif mengecek email. Sudah ada revisi atau belum? Sudah ada balasan atau belum? Seperti itu. Lalu kalau di afiliasi, ini menunjukkan bahwa angka ini adalah punyanya si autor. Kalau angka satu berarti ini adalah afiliasi punyanya autor pertama. Angka dua ini adalah afiliasi dari autor kedua dan seterusnya. Seperti itu. Jadi angka ini nanti tergantung dari pembagiannya Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi autor satu, dua, dan tiga. Lalu untuk tanda bintang ini juga fleksibel Bapak Ibu. Bisa di angka dua, bisa di angka satu, bisa di angka tiga. Tergantung nanti persetujuan dari tim seperti apa, Mak. Siapa yang akan menjadi corresponding author. Namun perlu diperhatikan yang menjadi corresponding author itu berarti yang mensubmit gitu nih Bapak Ibu. Jadi kalau misal di sini Bapak Ibu yang mensubmit berarti corresponding authornya adalah Bapak Ibu. Gitu. Izin Mbak, mungkin bisa dicontohkan cara anunya Mbak, apa namanya? Cara penulisannya ini. Biasa aja Pak, cara penulisannya biasa. Jadi Maksudnya supaya apakah apa ya? Agak saya lupa kemarin juga karena sempat terpotong di jalan, Mbak. Untuk masuk di kode satu kan masuk di citasi, Mbak ya? enggak. Ini bukan citasi, ini hanya penomoran biasa. Jadi nanti tinggal kayak semisal nih autor satu gitu nggih. Bapak Ibu penulisan nomor ini tinggal masuk di ini X2 ini. Mungkin bisa Tinggal dicontohkan dulu. oke, saya contohkan. Saya hapus dulu. Ya, Oke, Kurniawan. Nah, semisal Bagus Putu Kurniawan ini dia adalah autor pertama. Tinggal Bapak nanti klik ya X2 betul. ini yang superscript ini, terus kita tuliskan angka satu. Cuma seperti itu. Ini bukan citasi, nggih. Jadi ini hanya Oh, penulisan manual biasa saja. Gitu. Sama halnya dengan yang ada siap, di siap. afiliasi ini. Kita tuliskan manual juga di X2 ini diklik, terus kita tuliskan angka satu. Gitu. Bagus, jadi. J. Ada pertanyaan lagi? Sampai di sini Mbak, alhamdulillah udah paham sedikit. Sudah paham? Oke, siap. Oke, untuk Bapak Ibu yang lainnya aman, nggih? Oke. Saya sedikit mengingatkan lagi, Bapak Ibu, karena pertemuan ketujuh sudah diajukan di hari ini, gitu nggih. Mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang belum bisa join, nanti atau yang tadi join tapi terlambat atau banyak yang tertinggal, gitu nggih. Nanti bisa Bapak Ibu lihat kembali record video Zoom ini. Lalu Bapak Ibu juga masih punya rekaman materi yang ada di link Rumah Scopus. Jadi jangan lupa juga Bapak Ibu masih punya itu gitu ya. Kalau misal lupa, silahkan Bapak Ibu bisa buka juga di rumahscopus.com untuk video pembelajarannya gitu. Lalu kembali saya ingatkan Bapak Ibu bahwa pertemuan terakhir kita bukan di tanggal 7 ya Bapak Ibu, tapi di tanggal 8. Sebentar, mungkin saya lihat dulu. Mbak, tanggalnya itu udah fix ya, Mbak ya? Betul, sudah fix. Jadi untuk Aduh. pertemuan ke-8 itu kan dijadwal tanggal 7 Juni, nggih. Kemarin sudah kita setujui bahwa akan diundur satu hari di tanggal 8 untuk submission deadline. Nah, ini kemarin kenapa disetujui? Karena Bapak Ibu yang lainnya juga membutuhkan waktu untuk menyelesaikan juga gitu. Biar saat kita ke pertemuan 8 itu papernya Bapak Ibu sudah rampung gitu. Saya mengingatkan kembali itu nggih, Bapak Ibu. Jadi untuk tanggal 7 besok tidak ada Zoom, tapi akan diundur tanggal 8 untuk pertemuan terakhir. Gitu Bapak Ibu. Untuk jamnya masih sama di 19.30 sampai 21.00 WIB. Seperti itu Bapak Ibu. Izin Mbak, insya Ya. Allah mungkin besok atau lusa begitu Mbak, saya akan mencoba kirimkan paper kami ke Mbak ya. Mudah-mudahan bisa dibantu untuk mengoreksi apa yang belum apa ya belum baik atau apa yang harus dikoreksi atau mau diperbaiki seperti itu Mbak. Oke, baik Ya. Bapak. Mungkin nanti kalau misal nggih, kayak perlu ada yang di mungkin mau dilihat
tim dulu gitu nggih mau seperti apa nanti bisa langsung konsultasikan lewat grup ataupun japri saya nggih bapak saya ataupun ke Mas Novan. Sama halnya untuk bapak ibu yang lainnya kalau semisal baru mau ada yang ngirim anatomi semisal nggih boleh langsung dikirimkan ke saya ataupun Mas Novan. Gitu nggih bapak ibu. Siap, Mbak. Terima kasih banyak nih, Mbak. Sama-sama. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin untuk malam hari ini kita sudahi dulu, nggih Bapak Ibu. Kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini, gitu. Mungkin boleh kalau mau open camp dulu, Bapak Ibu, kita untuk dokumentasi malam sebelum malam terakhir ini, Bapak Ibu. Kita dokumentasikan, walaupun tidak ada Mas Novan, gitu, nggih. Kita dokumentasikan dulu. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah bersedia untuk on cam? Oke, saya tunggu dulu Bapak Ibu yang lainnya. Oke, masih adakah yang mau on cam? Sudah? Oke. Dalam hitungan ketiga akan saya print screen deh Bapak Ibu. Oke, saya hitung. Psst. Oke, kita tunggu dulu Pak Arif. Ya, dalam hitungan ketiga akan saya print screen. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih kasih untuk Mbak Nita. Oke, terima kasih untuk atensi pada Oke. malam hari ini. Gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf kalau untuk malam hari ini kurang maksimal saya menjelaskannya karena banyak belibet dan lain sebagainya gitu nggih. Untuk malam hari ini saya cukupkan gitu nggih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Makasih Terima Mbak kasih Nifa. Mbak Hanifah. Oke. Oke. Nggih. Ya, selalu, Mbak. Iya, Bapak, nggih. Selamat beristirahat, Bapak Ibu semuanya. Saya izin tutup.